Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, baik yang ada di Singapura, di Thailand, di Filipina, di Brunei Darussalam, Malaysia, dan di dalam negeri sendiri, dan para sahabatku yang menghadiri live ini. Semoga kita semua senantiasa di dalam pertolongan Allah, senantiasa di dalam jalan lurusnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kali ini yaitu pembuktian kenyataan bahwa sebenarnya hanya manusianya lah yang gaib, hanya manusianya lah yang tak ada, hanya manusianya lah yang maha gaib dan maha tak ada dan maha tidak nyata. Itulah yang difirmankan Allah pada kita semua. Akan tetapi selama ini kita manusia, bahkan umat beragama, agama apapun, selama ini kita hanya meyakini kepada yang maha gaib. Kita hanya meyakini kepada yang maha tidak ada. Kita hanya mengimani kepada yang tidak nyata. Sedangkan gaib itu kan tidak ada. Maha gaib itu kan maha tidak ada. Selama ini kita menyangka bahwa Tuhan itu, bahwa Allah itu, bahwa Allah Romo Gusti itu selama ini tidak lebih wujud daripada wujud diri manusia kita. Dan kita menyangka Tuhan itu maha gaib. Artinya kita maha mentiadakan Tuhan itu sendiri. Karena kita selama ini hanya menyaksikan kewujudan manusia kita sendiri. Selama ini kita hanya meyakini keberadaan kenyataan diri manusia kita ini. Mana mungkin Allah wujud, mana mungkin Allah nyata bagi kita manusia. Sedangkan kita selama ini telah ingkar dan telah mensekutukan Tuhan di dalam dada kita. Sehingga kitalah yang menjadi Tuhan pencipta atas keberadaan, atas kewujudan, atas kehidupan diri manusia kita selama ini. Siapapun Anda, apapun golongan Anda, apapun aliran Anda, apapun agama Anda, toh kita semua sama-sama mentuhankan yang tak ada selama ini. Sehingga kita di dalam beragama penuh dengan misteri. Sehingga kita di dalam beragama penuh dengan penjara agama itu sendiri. Dogma dan doktrin di dalam sebuah agama itu sendiri. Malah tambah bingung, malah tambah jauh kita dari Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Tambah jauh kita untuk bertemu dengan yang maha kita gaibkan itu. Padahal sesungguhnya yang maha gaib, yang maha tak ada, yang maha tak nyata, yang maha tak kuasa sebenarnya hanyalah diri manusia kita sendiri tanpa kita sadari selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sehingga kita selama ini tersesat di dalam beragama dan tersesat di dalam bertuhan, apalagi syariat-syariat yang kita kerjakan. Seolah-olah datangnya semua syariat, seolah-olah datangnya sebuah aktivitas yang kita aktivitaskan selama ini, seolah-olah kita yang ciptakan sendiri apapun aktivitas kita, sejak bangun tidur sampai mandi, berpakaian, sholat, ibadah, ke masjid, ke gereja, ke wihara, dan ke tempat-tempat ibadah apapun namanya, selalu kita yang merasa taat, selalu kita yang merasa patuh, selalu kita yang merasa berkuasa atas segala aktivitas yang kita kerjakan. Inilah tanda bukti bahwa manusia telah ingkar kepada Tuhannya dan manusia telah menjadi Tuhan-Tuhan sendiri-sendiri di dalam dadanya. Kenapa? Karena tak ada Tuhan yang ada di dalam dadanya kecuali dirinya sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kenyataan yang salah kaprah, yang salah kita dalam beriman, yang salah kita dalam mengimani atau meyakini Tuhan yang telah menjadikan, Tuhan yang telah mewujudkan kita selama ini. Secara logikanya begini, apakah mungkin kewujudan Tuhan kalah dengan kewujudan apapun yang diciptakannya? Sebenarnya bila kita memakai akal fikir kita, kita pasti akan menyadari bahwa sesungguhnya penciptalah yang lebih wujud daripada apa yang diciptakan. Contohnya, diri kita sendiri selama ini. Berhubung kita selama ini umat manusia ini tidak ada Tuhan yang ada di dalam hatinya kecuali dirinya sendiri, kecuali hawa nafsunya sendiri, kecuali iblis dan setan yang selama ini bersemayam di dalam dada kita. Kita meyakini seolah-olah kita yang menciptakan apapun aktivitas kita, seolah-olah kita yang bisa memasak di dapur, seolah-olah kita yang bisa belanja ke pasar, seolah-olah kita yang merasa bisa bekerja di kantor, di sekolahan, di ladang dan sebagainya, di laut, seolah-olah semua itu kegiatan-kegiatan diri kita sendiri dan seolah-olah kita yang memainkan panggung sandiwara kehidupan, cerita, riwayat diri kita sendiri selama ini. Karena di dalam dada kita tak ada Tuhannya kecuali diri kita sendiri yang mentuhani diri kita sendiri, dan sehingga manusia pada jauh dari Tuhannya. Maka dengan itulah manusia akan selalu kecewa dengan apa yang gagal ia dapatkan. Manusia selalu menderita dengan apa yang tidak ia dapatkan. Sehingga manusianya selalu panas hatinya, selalu disiksa hatinya. Kenapa? Karena manusia telah mentuhankan dirinya dan mentuhankan apapun yang diinginkannya, yakni mentuhankan dunia. Jadi apapun yang ada di dalam dada kita, itu semua bahan-bahannya api anar, bahan-bahannya neraka untuk menyiksa jiwa kita. Alhamdulillahirabbil alamin, ketika wujud diri manusianya di dalam hatinya itu nyata, maka itulah awal dari sebuah siksaan yang mana di dalam neraka itu bahan bakarnya adalah ketika diri manusianya masih ada, yakni bahan bakarnya manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni dikatakan bahan bakarnya neraka adalah manusia dan batu, bukan batu-batu gunung itu, tapi batu hati yang selama ini ingkar kepada kewujudan Tuhannya. Batu hati yang selama ini manusia selalu mentiadakan, selalu menggoibkan, selalu tidak hadirkan Tuhannya di dalam hatinya.
Dan karena manusia hanya selama ini memahadirkan kemanusiaannya saja di dalam dadanya, memahawujudkan diri manusianya di dalam hatinya, memahahidupkan manusianya di dalam dirinya. Itulah bahan bakar anar yang ada di dalam dada setiap manusia, yang mana itu akan menyiksa abadan abadah selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan masa ditentukan waktunya? Ketika manusianya telah innalillahi wa inna ilaihi roji'un.